Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya. Kita bahas mengenai Piala Asia U23 ya teman-teman. Jadi semangat Cina untuk mengalahkan Jepang ternyata pupus ya. Cina bersemangat sekali sejak pertandingan pertama di Piala Asia U23 ya teman-teman. Kita lihat dia bisa terakhir di semifinal mengalahkan Vietnam dengan telat. Akhirnya Cina berhasil masuk ke final. Ya, sayangnya di final Cina bertemu dengan lawan yang dari dulu ingin dikalahkan, Jepang. Ya, semangat sekali Cina ingin mengalahkan Jepang, tapi Jepang lebih tangguh. Jepang lebih perkasa dan Jepang menunjukkan kelasnya bahwa di usia muda dia paling raja di Asia. Ya. Di usia 23 ini, Jepang mencatatkan sejarah juara 3 kali di Piala Asia U23, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa Jepang itu konsistensi ya. Regenerasinya jalan, organisasinya jalan. Jadi benar-benar cetak biru sepak bola Jepang ini, kalau kita amati dari usia muda sampai senior, ini memang kelasnya sudah dunia. Nah, pemain-pemainnya sudah mendunia juga. Banyak pemain-pemain di Eropa juga memiliki kelas, teman-teman. Makanya Jepang ini selalu masuk Piala Dunia. Ya. Bahkan rekornya dia banyak membuat rekor-rekor di dunia dengan mengalahkan tim-tim kuat di dunia ya. Nah kali ini teman-teman ya, kita mau evaluasi dan kita agak membandingkan dengan timnas Indonesia yang nggak stabil ya. Nah ini butuh konsistensi manajemen. Kalau kita lihat PSSI ya, itu kenapa kok hektik ya perjalanannya ya, karena memang nggak konsisten. Kepemimpinan demi kepemimpinan selalu di situ ada kepentingan-kepentingan, nggak pure ya, nggak murni. Kita lihat selalu ada masalah di dalam pengurusan PSSI. Nggak tahu skandal, nggak tahu apa, selalu ada masalah dari dulu teman-teman. Bahkan kalau kita lihat sejarah PSSI, banyak ketua PSSI-nya yang tersangkut masalah korupsi ya. Dulu kalau kita lihat ya, PSSI bahkan dianggap sebagai hutan rimba yang di dalamnya banyak hal-hal yang mengerikan. Nah, terbukti timnas Indonesia tersendat-sendat ya. Tersendat-sendat selalu, kalau kita lihat timnas Indonesia selalu tersendat-sendat. Selain supporter yang sangat fanatik seperti pisau bermata dua, dan juga kepemimpinan yang nggak stabil. Ya, seolah-olah PSSI itu dibawa atau sebagai kendaraan politik. Ini asumsi masyarakat ya, karena memang kebanyakan PSSI itu pemimpinnya orang-orang politik kebanyakan ya, masuk dalam dunia politik. Jadi ya itu tadi hektik, naik turunnya nggak bisa nggak bisa distabilkan. Nah akhir-akhir ini Indonesia sempat melejit ya di bawah Sintayong. Teman-teman bisa bayangkan negara sebesar Indonesia, terbesar di Asia Tenggara, permulaan Sintayong masuk itu rankingnya 170-an sekian. Kebayang nggak negara besar di Asia Tenggara terbesar rankingnya 170-an sekian. Bahkan hari ini masih bertengger di 122. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu ya kepengurusan di timnas Indonesia. Ada sesuatu, itu harus dibenahi di manajemen. Semua ada di manajemen ya teman-teman. Semua di segala bidang itu ada manajemennya. Nah manajemennya ini di mana nih? Ketersumbatannya antara pemain muda sampai ke senior itu di mana? Padahal sumber-sumber atau bakat-bakat Indonesia banyak sekali ya, banyak sekali. Anak-anak Indonesia bermain bola itu banyak sekali di mana-mana. Ya, kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, masa nggak bisa nyari pemain di kelompok umur sampai ya anggap aja kelompok umur U15 50 orang, 17 50 orang,
20-50 orang, masa nggak bisa yang terbaik dari kurang lebih 300 juta rakyat Indonesia ya, kurang lebih sekitar 280 rakyat juta, masa nggak bisa nyari 250 anak berbakat gitu ya. Ini kan ironik ya. Jepang penduduknya cuma berapa? Ya, dia regenerasinya jalan, mau putra mau putri jalan. Bayang nggak? Nah, ini pandangan-pandangan yang memang harus bedah ya teman-teman, harus bedah. Kenapa Indonesia kok tersendat-sendat? Bahkan hari ini ya, kalau kita lihat banyak pemain-pemain keturunan. Nah, kalau gitu pemain lokal gimana pencarian bakatnya? Pencarian bakatnya gimana? Jangan-jangan nanti terputus regenerasinya. Ya, ini sebenarnya apa ya? Tinggi badan juga Indonesia nggak kalah sama Jepang. Pertanyaannya di mana kok nggak bisa seperti Jepang? Kan ada sesuatu yang salah di manajemen ya. Baik itu manajemen fisiknya ya, manajemen mentalnya, manajemen latihannya, pasti manajemen menunya, menu makanannya. Ini harus digabung dua-duanya itu teman-teman ya. Manajemen militansi, manajemen kecerdasan. Sepak bola itu perlu kecerdasan juga ya. Terbukti Jepang melawan Cina. Ini terlihat sekali ya, kelas kecerdasan cara bermainnya kan beda. Efektifnya beda. Nah, banyak hal yang harus dibenahi sebenarnya Indonesia. Orang pemain bola di Indonesia itu banyak sekali. Ada yang salah di mana kalau gitu? Apa focusingnya ya? Apa metode latihannya ya? Itu banyak yang harus benar-benar dibenahi, konsistensinya. Ya pasti konsisten ya teman-teman. Jangan sampai hektik. Hektik itu gerakannya naik, turun, terlalu dalam ya. Itu jadi kita nggak stabil. Kalau Jepang kan stabil, teman-teman. Stabil, cetak birunya jelas ya. Stabil, regenerasinya jalan, rankingnya juga stabil, ya. Prestasinya juga stabil. Dan ini nggak seperti Indonesia, masuk semifinal Piala Asia U23, tiba-tiba nggak lolos fase grup. Kan nggak masuk di akal itu. Kita masuk semifinalis, tapi fase grup tahun kemudian nggak masuk. Ya, fase grup aja nggak lolos. Ini kan satu anomali ya. Masuk 4 besar loh ya, 4 besar Asia. Tapi begitu seleksi tahun depan nggak masuk ke fase grup aja nggak lolos. Ini kan satu penurunan yang sangat hektik. Ya. Sangat hektik atau penurunan yang tajam sekali. Ini yang kadang-kadang membuat pertanyaan orang-orang sepak bola, yang penggemar sepak bola itu kadang-kadang kok bisa ya seperti ini ya. Salah di mananya gitu. Nah, itu salah environmentnya teman-teman, salah lingkungannya. Ya, karena hilang prestasi 4 besar itu hilang gitu. Ya, ada yang hilang di situ. Menjaganya gimana supaya nggak hilang? Kan itu pertanyaannya. Ya. Oke, itu aja teman-teman ya, yang juara tahun ini Piala Asia U23 Jepang, dan satu-satunya negara yang menjuarai 3 kali Piala Asia U23 ya, mencatatkan sejarah. Itu aja teman-teman evaluasi hari ini ya, kita contoh yang baik-baik ya, kita buat pelajaran yang tidak baik juga kita ambil supaya kita nggak menjadi yang tidak baik itu, kita menjadi yang baik-baik ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.